Bayangkan ada seorang anak kecil duduk di depan televisi, menonton sebuah film animasi tentang seorang pembuat sepeda yang membangun mobil balapnya sendiri. Ia belum tahu apa itu industri otomotif, belum memahami mesin atau bahkan komponen lainnya. Tetapi setelah film itu selesai, ia mengatakan sesuatu yang terdengar mustahil. Suatu hari nanti, saya akan membuat mobil sport saya sendiri. Puluhan tahun kemudian, dunia akan mengenalnya sebagai pendiri salah satu merek hypercar paling eksklusif dan paling inovatif di dunia. Kisah berawal oleh seorang bernama Christian Erland Harald von Koenigsegg yang lahir pada 2 Juli 1972 di Stockholm, Swedia. Ia berasal dari keluarga pengusaha. Ayahnya, Jesko von Koenigsegg, merupakan seorang pengusaha, sementara ibunya merupakan seorang desainer. Sejak kecil, Christian sangat tertarik pada benda-benda mekanis. Ia senang membongkar mainan, memperhatikan cara kerja mesin, dan mencoba memahami mengapa sesuatu bisa bergerak. Ketika mendapat kesempatan mengendarai go-kart untuk pertama kali sekitar usia 6 tahun, ia merasakan sensasi yang tidak pernah ia lupakan. Perpaduan antara kecepatan, kontrol, dan kebebasan. Namun momen paling menentukan datang ketika ia menonton film animasi Norwegia, yaitu Flaklipa Grand Prix. Film itu bercerita tentang seorang penemu sederhana yang membangun mobil balap untuk mengalahkan pesaing yang lebih besar dan lebih kaya. Christian kecil begitu terpesona, hingga ia mulai membayangkan dirinya melakukan hal yang sama. Berbeda dengan banyak anak-anak lainnya yang hanya bermimpi, ia justru menjadi sangat tertarik pada dunia otomotif dan teknis. Saat masih anak-anak dan remaja, ia gemar mempelajari bagaimana suatu benda bekerja serta bagaimana cara membuatnya menjadi lebih baik. Ia dikenal sebagai anak yang sangat penasaran. Jika melihat sebuah produk, ia tidak hanya menggunakannya, tetapi juga ingin memahami cara kerjanya. Pola pikir inilah yang nantinya menjadi ciri khas Koenigsegg. Selalu mempertanyakan apakah ada cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Memasuki usia remaja, Christian juga mulai belajar bagaimana cara menghasilkan uang dengan menjalankan berbagai usaha kecil. Ia berdagang makanan, plastik, alat tulis, dan berbagai barang lainnya. Pengalaman usahanya tersebut sangat penting karena memberinya pemahaman cara menjalankan suatu bisnis dengan baik dan benar. Hingga pada akhir usia belasan hingga awal 20-an, ia sudah memiliki perusahaan perdagangan sendiri yang cukup sukses. Secara finansial, ia sebenarnya berada di jalur yang aman. Kebanyakan orang mungkin akan melanjutkan bisnis tersebut dan memilih hidup nyaman. Tetapi di dalam diri Christian, masih ada mimpi masa kecil yang belum terwujud. Dirinya menghadapi pilihan besar, antara ia bisa tetap menjadi pengusaha perdagangan yang sukses atau mengambil risiko besar untuk mengikuti impian kecilnya, yaitu membangun mobil sport dari nol di negara yang hampir tidak memiliki tradisi supercar sama sekali. Dan pada akhirnya, Christian memilih untuk mengikuti impian masa kecilnya. Pada 12 Agustus 1994, ketika baru berusia 22 tahun, ia mendirikan Koenigsegg dan tujuannya terdengar sangat ambisius, menciptakan mobil sport terbaik di dunia. Banyak orang menganggap ide tersebut tidak realistis. Swedia dikenal lewat Volvo dan Saab, bukan dari pabrikan supercar bahkan hypercar. Christian juga tidak memiliki pabrik besar, jaringan dealer, atau pengalaman memproduksi mobil. Bahkan dirinya juga tidak memiliki latar belakang pendidikan atau gelar di bidang teknik atau otomotif. Tetapi semua hal itu tidak menghalangi dirinya dalam menggapai impiannya sejak kecil. Saat pertama kali mendirikan Koenigsegg, modal awalnya berasal dari hasil usahanya sendiri, dukungan keluarganya, serta beberapa bantuan pengembangan teknologi di Swedia. Christian kemudian mulai menggambar mobil impiannya. Bersama seorang desainer yang bernama David Crawford, ia mengembangkan bentuk yang nantinya menjadi dasar dari seri pertama Koenigsegg. Tim mereka sangat kecil. Tidak ada fasilitas mewah seperti pabrikan besar. Banyak komponen harus dirancang sendiri karena Christian ingin mobilnya berbeda dari yang lain. Ia terobsesi pada bobot ringan, aerodinamika, dan performa ekstrim. Selama hampir 2 tahun mereka bekerja tanpa henti. Dan akhirnya pada 1996, prototip pertama yang dikenal sebagai CC Prototype
berhasil berjalan dan diperlihatkan kepada publik di sirkuit Anderstorp. Untuk pertama kalinya, dunia melihat bahwa proyek Koenigsegg bukan sekedar mimpi anak kecil. Apakah sudah berhasil? Belum. Meski prototip berhasil dibuat, perjuangan sebenarnya baru dimulai. Christian harus mencari investor, memenuhi regulasi keselamatan, mengembangkan teknologi, dan meyakinkan dunia bahwa perusahaan kecil dari Swedia bisa bersaing dengan raksasa Italia, seperti Ferrari. Beberapa kali perusahaan berada di ambang kehabisan dana. Pengembangan mobil memakan biaya sangat besar. Banyak startup otomotif gagal pada tahap ini. Setelah hampir 8 tahun pengembangan, Koenigsegg akhirnya meluncurkan mobil produksi pertamanya pada tahun 2002, yaitu Koenigsegg CC8S. Mobil ini langsung mengejutkan dunia otomotif. Bobotnya sangat ringan, tenaganya luar biasa, dan produksinya sangat eksklusif. CC8S bahkan memperoleh pengakuan sebagai salah satu mobil produksi paling bertenaga pada masanya. Bagi Christian, momen itu sangat emosional. Mimpi yang lahir dari film animasi masa kecil akhirnya berubah menjadi mobil nyata yang bisa dikendarai. Pada 2003, Koenigsegg pindah ke bekas pangkalan Angkatan Udara Swedia di Ängelholm. Tempat inilah yang kemudian menjadi markas besar perusahaan. Bagi banyak orang, kepindahan tersebut mungkin terlihat seperti perpindahan lokasi biasa. Namun bagi Koenigsegg, tempat itu menjadi simbol lahirnya sebuah era baru. Disinilah berbagai hypercar revolusioner yang akan mengubah dunia otomotif mulai diciptakan. Seperti Koenigsegg CCR pada tahun 2004, yang berhasil mencatat kecepatan sekitar 388 km per jam. Kemudian dilanjutkan dengan hadirnya CCX pada tahun 2006, hingga nama Koenigsegg benar-benar melambung ketika mereka memperkenalkan Agera pada tahun 2010. Agera bukan hanya cepat, tetapi juga menjadi simbol kemampuan Koenigsegg. Mobil ini memecahkan berbagai rekor dunia dan membuktikan bahwa perusahaan asal Swedia tersebut mampu bersaing langsung dengan Ferrari, Lamborghini, dan Bugatti. Seiring berjalannya waktu, Koenigsegg terus berkembang dan berinovasi. Berbagai model revolusioner pun lahir. Kini, Koenigsegg tidak lagi dipandang sebagai perusahaan kecil dari Swedia. Nama mereka telah berdiri sejajar dengan para raksasa otomotif dunia dan menjadi simbol inovasi tanpa batas. Dan itulah kisah dari seorang Christian von Koenigsegg. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Saya Sahabat Otomotif, sampai jumpa di video selanjutnya.